Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Karenanya tidak ada salahnya ketika kita membahas tentang secara khusus membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kecintaan kita semakin bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anaknya. Yang pertama, Rasulullah SAW diberkahi dengan beberapa anak. Nabi memiliki 3 putra. Yang pertama adalah Al-Qasim, yang kedua Abdullah, dan Ibrahim. Sementara untuk At-Tayyib dan At-Tahir, yang benar adalah keduanya merupakan nama kecil untuk Abdullah. Jadi Abdullah punya nama kecil, ya, yaitu At-Tayyib dan At-Tahir. Jadi dia bukan 2 orang yang berbeda. Ya, seperti kita kan kadang-kadang kita punya nama kecil. Al-Qasim meninggal di Mekah saat berusia 2 tahun lebih beberapa bulan. Maka sejak itu Rasulullah SAW dijuluki dengan Abul Qasim. Jadi ada namanya kunyah. Kunyah itu diambil dari nama anak pertama. Ya, misalnya nama anak pertamanya Ibrahim, boleh kita pakai kunyah Abu Ibrahim, ya, atau Ummu Ibrahim, diambil dari anak yang pertama, ya. Kemudian Abdullah juga lahir dari Khadijah, ya. Qasim itu anak daripada Khadijah. Abdullah juga lahir dari Khadijah. Sementara Ibrahim, ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Jadi seluruh anak Nabi itu dari Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Karena itu Nabi sangat mencintai Khadijah. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan anak, ya, mendapatkan banyak anak dari Khadijah.
tidak dari istri-istrinya yang lain. Kemudian yang selanjutnya, ya, Ibrahim ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Dia lahir di Madinah pada bulan Zulhijjah dan meninggal pada tahun ke-10 Hijriah pada usia 17 atau 18 bulan. Jadi anak-anak Nabi yang laki-laki itu meninggal saat dia masih kecil. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar tidak terjadi kultus, ya. Tidak terjadi kultus terhadap anak-anak Nabi, ya. Jangankan anak Nabi, keturunan Nabi pun jadi polemik, ya, jadi polemik. Apakah ada keturunan Rasulullah SAW? Ada. Buya Hamka mengatakan ada, keturunan Nabi itu ada. Dan para ulama sudah sepakat bahwa nasab Ba'lawi itu adalah juga keturunan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita, ya kalau mereka benar kita ikuti. Kalau ada sikap mereka yang tidak benar, kita tidak ikuti. Begitu saja sikapnya. Tidak boleh fanatik, ya. Fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Tapi kalau kepada ulama, kiai, habaib, mereka bisa salah, bisa benar, ya. Sebagaimana perkataan Imam Malik, setiap orang bisa diambil dan bisa ditolak pendapatnya, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga diberkahi 4 putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulthum, ya. Semuanya dari Khadijah. Putri pertamanya adalah Zainab, dan dia menikahi Abu Al-As. Sementara Ruqayyah, dia adalah putri kedua beliau, dan dia menikah dengan Utsman bin Affan. Ummi Kulsum juga menikah dengan Utsman bin Affan setelah Ruqayyah meninggal. Makanya Utsman bin Affan ini memiliki julukan apa? Zunnurain. Orang yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW. Tapi nggak langsung, ibaratnya apa? Turun ranjang, ya. Setelah Ummi Kulsum meninggal, maka Utsman menikah dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman menikah dengan Ummi Kulsum. Nah, kemudian bagaimana interaksi Rasulullah kepada anak-anaknya? Ini ya paling tidak bisa kita teladani. Bagaimana muamalah kita, akhlak kita kepada anak-anak kita. Yang pertama, Rasulullah SAW memilihkan nama-nama yang indah dan baik untuk anak-anaknya. Jika kita melihat nama anak-anak Rasulullah, kita bisa melihat mereka semua adalah nama-nama yang indah. Biasanya kalau orang Arab namanya itu nggak panjang-panjang. Kalau sekarang nama orang panjang-panjang, bisa sampai 4 suku kata. Coba orang Indonesia minimal nama anaknya 2 suku kata. Coba sahabat-sahabat namanya cuma Utsman bin Affan itu kan bapaknya. Umar bin Khattab, Hafsah, Zainab, rata-rata namanya 1. Kalau kita Insya Allah Agus Setiawan,
Ada lagi Muhammad Agus Setiawan 3. Ada lagi yang sampai 4. Subhanallah. Ya. Namanya kurang simpel. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah selalu mendorong untuk memberikan nama dengan arti yang baik. Kenapa? Karena nanti kita akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kita dan nama bapak kita. Innakum tud'auna yaumal qiyamah, kata Nabi, bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nanti kamu di hari kiamat dipanggil dengan namamu dan nama bapakmu. Fahassinu asma'akum, maka perbaikilah namamu. Ya kan? Kalau kasar aja namanya entong, nanti kan dipanggil oleh Allah kurang enak. Ya. Jangankan dipanggil oleh Allah, kalau namanya jelek, dipanggil di kelas juga kita malu, Pak. Ya kan? Pas di absen sama guru, aduh nama saya disebut lagi. Ya. Ada teman saya namanya Kereta. Enggak tahu kenapa dinamakan Kereta. La haula wala quwwata illa billah. Ada lagi namanya Muhammad Hitler. Teman saya di pesantren namanya Muhammad Hitler. Ini gimana? Tuanya kasih tahu. Kontradiksi begini. Muhammad dan Hitler berlawanan gitu Pak. Ya. Ini sama saja menghina Nabi Muhammad disamakan dengan Hitler. Nah, ya. Jadi kalau anak kita punya nama yang jelek kan, saya dulu punya teman di pesantren. Jadi kalau di pesantren itu kita ada tradisi mengganti nama. Kalau orang-orang yang namanya jelek itu kita menghadap ke Pak Kiai tolong ganti namanya. Tapi tanpa menghilangkan nama aslinya. Dulu saya punya teman namanya Lali. Lali artinya lupa. Bahasa Jawa Lali artinya lupa. Kita menghadap Pak Kiai tolong ganti namanya. Tapi sama Pak Kiai namanya masih dipakai, tapi dirubah. Namanya menjadi Husbanul Ma'ani. Lalinya Ma'ani. Ya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri berkata, dikatakan bahwa hak dari anak terhadap bapaknya adalah dia harus memilih nama yang baik untuknya. Nah, anak kan nggak bisa protes kalau masih kecil. Ketika anak masih kecil, dia nggak bisa diprotes kalau dikasih nama apapun dia terima. Kita sebagai orang tua menjadi tanggung jawab kita. Ya. Menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan nama yang baik. Ya. Presiden kita kan juga namanya diganti. Dulu Mulyono katanya karena sering sakit. Ini Pak Jokowi sendiri yang bilang kan, karena sering sakit diganti Jokowi. Jokowi artinya dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan gitu, Ja'a Qawiyun, telah datang orang yang kuat, katanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa hak dari anak terhadap bapaknya adalah dia harus memilih nama yang baik, kemudian menikahkannya. Ya. Saat dia cukup dewasa, kemudian menyediakan keperluan untuk berangkat haji. Jadi ternyata salah satu hak anak itu juga, ada teman saya kemarin, dia upload, jadi sekarang itu ada di bank itu, kalau nggak salah di bank BSI. Di bank BSI itu sudah membuka program tabungan haji untuk anak. Apalagi sekarang haji itu nunggunya lama. Ya, maka ini bagus. Ternyata itu menjadi hak anak. Ya. Menjadi hak anak membuka tabungan haji untuk anak dari kecil. Kita buka. Kalau memang kita ada rezeki, kita buka. Ya mungkin nanti ketika dia berpenghasilan, dia bisa meneruskan.
Ya kan? Kita boleh dari sebulan 100, 200. Yang penting kita sudah ada niat. Ya, jadi ternyata itu juga hak anak. Ya. Serta mengajarinya akhlak dan etika yang baik, mengajarkan akhlak kepada anak. Maka Rasulullah SAW bersabda, li ayyuhadibar rajul waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'. Seseorang mendidik anaknya lebih baik daripada dia bersedekah 1 sok. Ya, makanya para ulama mengatakan ta'allamul adab qabla an tata'allamil ilm. Pelajarilah akhlak sebelum kau belajar ilmu. Ya. Kita melihat akhlak, ya, akhlak anak-anak sekarang luar biasa. Ya. Kemarin di Palembang ada seorang penjual gorengan yang diperkosa. Yang memperkosa di antaranya ada anak SD. La haula wala quwata illa billah. Anak SMP yang memperkosa, Pak. Kenapa? Kecanduan blue film. Kecanduan film porno. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Tanamkan akhlak. Sebelum pegang handphone, tanamkan akhlak, tanamkan akidah, ya, tanamkan muraqabatullah, bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang dia lihat di handphone, Allah melihat. Dia bisa clear history, ya, dia bisa clear, tapi tidak ada yang clear di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus tanamkan. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW memberikan nama anak beliau pada hari kelahiran mereka. Ya silakan, mau disiapkan sebelum anaknya lahir boleh siapkan. Ya, siapkan anak laki, nama anak laki, nama anak perempuan. Gak usah susah-susah. Ya. Ambil dari nama-nama nabi bisa, ya. Ambil dari nama sahabat bisa, ambil dari nama sahabiah kok bisa, sahabat-sahabat perempuan, dari tabi'in bisa. Banyak stok nama dalam Islam itu begitu banyak. Ya. Kalau mau mengambil dari bahasa Arab, hendaknya kita berkonsultasi dulu. Berkonsultasi dulu kepada para asatidz supaya bahasa Arabnya itu pas. Ya. Jadi nama itu apa? Artinya bagus, dipanggilnya enak. Ada teman saya, anaknya bagus sih, diambil dari Al-Quran. Diambil litakuna karimah. Terus dipanggilnya apa? Litakuna karimah itu agar menjadi wanita yang mulia, bagus. Jadi dipanggilnya kunaka. Dipanggilnya kurang enak. Jadi namanya bagus, panggilannya harus bagus. Ya. Dari Al-Quran boleh, tapi nggak semua dari Al-Quran bisa diambil. Siapa nama anak kamu? Tony. Itu dari Quran. Syaitani. La haula wala quwata illa billah. Fir'aun juga ada di Quran. Ya, iblis juga ada di Quran. Ya. Tapi bukan berarti yang namanya Tony dari syaitan, bukan. Mohon maaf yang namanya Tony. Enggak, itu bukan. Ya. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, malam ini seorang anak laki-laki lahir dariku. Maka aku menamakannya dengan nama ayahku, yaitu Ibrahim.
Ya, boleh. Pas lahir langsung dikasih nama boleh. Atau pas hari ke-7. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ghulamin murtahanin bi aqiqatihi." Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Ini termasuk hak anak juga. Termasuk berinteraksi dengan anak juga mengakikahkan. Tudbahu anhu yauma sabihi. Dia disembelih pada hari yang ke-7. Disembelihkan kambing untuknya pada hari yang ke-7. Laki-laki 2 kambing. Kalau nggak mampu boleh 1. Perempuan 1 kambing. Tapi mau 2 kambing juga nggak masalah. Wa yuhallaku, dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diberikan nama pada hari ke-7. Jadi akikah dicukur, diberikan nama bisa hari ke-7, hari ke-14 atau hari ke-21. Ya. Selanjutnya, bagaimana petunjuk Nabi menghadapi anak perempuan? Ada memang yang dikaruniai Allah anak perempuan semua. Yang pengen anak laki, tapi dapatnya anak perempuan semua. Ya. Kadang-kadang laki-laki menyalahkan istrinya. Ketika anaknya perempuan semua, istrinya nggak salah. Yang membuat anak itu laki perempuan kan laki-laki. Laki-laki kan petaninya, perempuan kan ladangnya. Iya kan? Sekarang ada petani, dia nanam tomat, ya tumbuhnya tomat. Nanam singkong, tumbuhnya singkong. Gak mungkin nanam singkong, tumbuhnya tomat, gak mungkin. Ya, jadi yang menentukan jenis kelamin itu adalah laki-laki. Makanya kalau anak laki-laki katanya makannya daging. Kalau mau anak perempuan banyak makan sayur. Kalau kata dosen saya, ada musimnya sebenarnya. Ada musim anak laki-laki, ada musim anak perempuan. Tapi saya nggak tahu kapan musimnya. Dosen saya nggak kasih tahu. Sampai selesai kuliah nggak kasih tahu kapan musimnya. Yeah. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Muhammad sangat mencintai dan menghormati putri-putrinya. Ini adalah pelajaran bagi siapapun yang diberkahi dengan anak-anak perempuan. Dia harus menunjukkan rasa senang memiliki mereka, karena dulu orang-orang jahiliyah. Ya, dikabarkan di dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau mereka diberi kabar punya anak perempuan, wajahnya hitam, marah. Ya, dia marah kalau dia punya anak perempuan. Ikhwatal iman rahimahullah. Bahkan kalau di India orang punya anak perempuan semua bisa miskin. Ya, kenapa? Karena tradisinya di sana perempuan membeli laki-laki. Kalau mau nikah beli laki-laki, istilahnya begitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang diuji dengan anak perempuan, diuji. Karena anak perempuan itu lebih rumit daripada anak laki-laki. Banyak maunya, kadang lebih menentang juga orang tuanya. Ya. Auratnya juga lebih banyak. Jadi memang lebih rumit. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang diuji dengan anak perempuan. Biasanya orang punya anak laki, punya anak perempuan. Biasanya lebih diuji dengan anak perempuan. Gitu nggak? Biasanya lebih diuji. Tetapi dia tetap bersikap baik terhadap mereka. Dia tetap sabar mendidik anak perempuannya.
mereka akan menjadi dinding pembatas baginya dari api neraka. Apa maksud dari diuji? Ya. Maksud dari diuji adalah Allah akan melihat bagaimana dia bersikap terhadap mereka. Gimana sikapnya kepada anak perempuan? Dia bedakan tidak dengan anak laki-laki? Ya. Apakah dia memperlakukan mereka dengan baik atau tidak? Maka siapapun yang baik terhadap mereka, mereka akan menjadi pelindung dan pembatas baginya dari api neraka. Karena perlakuan yang baik darinya. Nah, para anak perempuan lemah, ya, dia butuh perawatan khusus, make up-nya, kadang-kadang pakaiannya, dia butuh perhatian khusus. Ya. Maka salah satu kewajiban seorang bapak terhadapnya adalah menikahkannya dengan laki-laki yang pantas dan memiliki agama dan akhlak yang baik. Jadi sabar. Kalau kita memiliki anak perempuan, sabar dalam mendidik mereka. Semakin banyak anak perempuannya, semakin banyak tameng dia dari api neraka. Anak-anak itu akan menjadi tamengnya dia dari api neraka. Didik anak perempuan kita dengan baik. Kenapa? Karena mereka adalah calon ibu. Ya, al-ummu madrasatun, kata para ulama. Ibu itu sekolahan. In a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'rab. Kalau kamu persiapkan seorang ibu, kita persiapkan anak perempuan kita menjadi seorang ibu, kita akan mempersiapkan satu generasi yang baik. Jangan hanya mempersiapkan anak kita menjadi wanita karir, siapkan dia menjadi seorang ibu yang baik, seorang ibu yang salihah. Karena kalau ibu baik, bangsa akan baik. An-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Kalau wanita baik, baik negara. Tapi kalau wanita rusak, rusak negara. Kalau ibu rusak, rusak negara. Kenapa? Karena anak banyak bersama ibunya daripada bapaknya. Bagaimana kalau bahkan kata para ulama, bagaimana akan lahir satu generasi yang berkualitas kalau disusui dengan ibu yang tidak berakhlak? Menyusui saja ibunya itu harus berakhlak. Apa? Kalau disusui oleh ibu yang berakhlak, sambil menyusui dia bersolawat, sambil menyusui dia baca Al-Quran, sambil menyusui dia berzikir, itu tertanam kepada anaknya. Ya. Selanjutnya Rasulullah SAW menikahkan putri-putrinya kepada laki-laki yang baik. Ya. Ini salah satu hak anak, interaksi kita dengan anak itu. Pilihkan untuk mereka laki-laki yang baik. Ya. Beliau menikahkan Zainab dengan Abu Al-As dari suku Quraisy yang merupakan putri bibi dari sisi ibunya. Dikenal karena kekayaannya dan bisnisnya serta kejujurannya. Jadi selain kaya, jujur. Jadi jangan lihat kayanya. Nah, kalau nikahkan anakku dengan dia, kepribadiannya bagus, Ustaz. Mobil pribadi, rumah pribadi, pribadian. Nah, jangan hanya sial dengan kekayaannya, tapi lihatlah bagaimana dia mendapatkan kekayaannya itu. Kekayaannya didapatkan dengan cara yang halal atau tidak. Jangan sampai baru nikah ditangkap KPK. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW
menikahkan putrinya Ruqayyah dengan pemimpin yang baik, Utsman bin Affan. Apa salah satu sifatnya Utsman? Utsman punya sifat malu, ya, sampai malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Ya. Rasulullah sangat mencintai, menghormati dan memberikan kepadanya kabar gembira dengan surga. Sehingga saat Ruqayyah meninggal, Rasulullah menikahkan Utsman dengan adiknya Ummi Kulsum. Dan Ummi Kulsum juga meninggal dalam keadaan menikah dengan Utsman bin Affan. Kedua-duanya meninggal lebih dulu. Kenapa kita menikahkan anak kita dengan lelaki yang baik? Kalau dia cinta, kalau dia masih cinta dengan putri kita, dia perlakukan dengan baik. Kalau dia sudah gak cinta, sudah gak cocok, dia ceraikan dengan baik-baik, bukan dipukul, bukan dianiaya, bukan dizolimi, tidak. Laki-laki yang baik itu begitu. Itu pesan Hasan Al-Basri. Nikahkanlah anak perempuanmu dengan laki-laki yang baik. Kalau dia masih senang, dia perlakukan dengan baik. Kalau dia sudah gak senang, dia ceraikan dengan baik-baik. Kemarin kan gitu ya, viral kan, suami mukulin istri. La haula wala quwata illa billah. Mukul istri boleh gak? Boleh gak Pak? Walaupun mukul istri boleh, tapi Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri. Dan kalaupun boleh, ada tahapannya. Yang pertama, sudah dinasihati. Yang kedua, sudah pisah ranjang. Pisah dulu. Kalau mau dipukul, syaratnya 3. Jangan sakit. Pukul boleh tapi jangan sakit. Yang kedua, jangan menyebabkan luka. Gak boleh luka. Yang ketiga, jangan mukanya. Kata Nabi, "Idza daraba ahadukum falyajtani bil wajh." Kalau kamu mukul, jauhi wajah. Bapak nikah sama istri tertarik karena apanya? Mukanya atau jempolnya? Saya belum pernah dengar. Kenapa bapak nikah dengan istri Pak? Jempolnya Ustaz, Masya Allah. Belum pernah. Pasti karena wajahnya Ustaz, orangnya cantik, orangnya manis. Tapi kenapa ketika emosi yang dipukul wajahnya? Ma akraman nisa illa karim. Tidak ada yang menghormati wanita kecuali orang yang mulia. Tidak ada yang menghinakan wanita kecuali orang yang hina. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, orang yang paling baik dengan keluarga, orang yang paling baik dengan istrinya. Ya. Nah, kemudian juga beliau menikahkan putrinya Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib, seorang anak muda, ya, anak muda pertama yang beriman kepada beliau. Ali dibesarkan di rumah Rasulullah sebelum Islam dan tetap tinggal bersama beliau sampai kenabian beliau. Rasulullah mencintai dan mendekatkannya kepada beliau dan memberi kabar gembira dengan surga kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, nikahkan dengan baik akhlaknya. Ya. Memang gak ada yang sempurna, ya gak ada. Kalau semuanya terkumpul susah. Ya. Kadang orang salah paham dengan hadis tunkahul mar'atu li arba'in. Dah di sini. Wanita dinikahi karena 4. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena keturunannya.
walimaniha karena hartanya, walidiniha karena agamanya. Fasfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya, maka kamu akan untung. Dikira hadis ini disuruh cari empat-empatnya. Kaya, cakep, turunan baik-baik, ya, agamanya juga baik, umurnya masih 17 tahun. Ada nggak Ustaz? Kalau ada nggak kasih aku buat kalian. Ada orang cari jodoh sampai kayak gitu Pak, sampai mati nggak bakalan ada, susah. Ya paling tidak agamanya. Yang lain boleh, yang lain standarnya boleh turun, boleh nggak terlalu kaya, boleh mungkin tidak terlalu tampan, boleh dia orang biasa saja, tapi agamanya. Karena agama itu modal utama dalam rumah tangga. Cantik, ganteng banyak yang cerai, kaya banyak yang cerai. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah meminta pendapat anak-anaknya dalam pernikahan mereka. Dan Rasulullah juga gak maksa, kamu harus nikah dengan ini, enggak. Rasulullah juga minta pendapatnya gimana. Ya kita sebagai orang tua juga gitu. Bagaimana kalau kamu bapak jodohkan dengan si Ahmad itu, misalnya, ya, dia orangnya jujur, kontrakannya banyak, tanahnya banyak, agamanya baik, ya. Di sini disebutkan Atha bin Rabah meriwayatkan saat Ali melamar Fatimah, Rasulullah mendatanginya dan berkata, Ali telah menyebut-nyebut kamu. Ya. Tapi Fatimah diam aja. Nabi cuma bilang, Ali itu sering nyebut-nyebut kamu. Ya, biasanya kan tanda orang cinta kan suka nyebut-nyebut ya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, kata para ulama, dia banyak menyebutnya. Ya. Kita punya anak perempuan, sering nyebut laki-laki. Dia nggak bilang saya mau nikah sama dia, tapi dia sering sebut-sebut, berarti dia senang. Nama laki-laki sering sebut perempuan, nama perempuan itu, berarti dia senang. Ya. Hal ini dikarenakan Rasulullah menganggap, Nabi itu menganggap kalau anak gadis diam, berarti setuju. Anak kita perempuan ditanya, kamu nggak mau nikah sama dia diam aja, berarti dia mau. Kalau dia nggak mau, dia teriak, enggak, aku nggak mau gitu kan. Tapi kalau dia diam aja, nah, berarti dia setuju. Ya. Apa kata Nabi? Seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum ditanyakan persetujuannya. Jadi nggak boleh nikah paksa. Apalagi nikah lari, nikah sambil lari nggak boleh. Capek nikah sambil lari. Mereka bertanya kepada beliau, bagaimana dia memberikan persetujuannya? Beliau menjawab, diamnya adalah bentuk persetujuannya. Ya. Sehingga ya, seorang anak perempuan adalah sebuah amanah dalam rumah bapaknya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, khususnya itu amanah. Amanah dari Allah untuk kita jaga. Dia belum pulang malam-malam, telepon, Pak, tanya kemana?
Kita di zaman sekarang tadi, ya. Hubungan ada sebuah, saya lihat ada seorang anak gadis ditanya, kamu biasanya sama kalau pacaran sama pacar kamu ngapain aja? Cek ini. La haula wala quwwata illa billah. Cek ini anak sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Ada yang telepon, anak belum pulang di mana kan? Pulang di berapa? Jangan bosan kita tanya. Khususnya anak perempuan. Ya anak laki juga. Kalau anak perempuan dihamili, anak laki-laki menghamili. Karena orang anak laki-laki nggak bakal hamil, Ustaz. Iya, tapi dia bisa menghamili. Sama. Harus hati-hati. Makanya kalau udah ada jodohnya, segera nikahkan. Zaman sekarang Allah. Idza ja'akum, kata Nabi, man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang kepadamu laki-laki, kamu ridho agamanya, akhlaknya, nikahkan. Kalau tidak, nanti akan terjadi kerusakan. Ya. Ini zaman fitnah. Kemudian cepat. Karena sungguhnya ini ya, sungguhnya awal ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau tanya bisa ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, apakah yang tadi semua yang Ustaz ceritakan itu kekhawatiran kita kepada generasi kita yang surat 4 ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Apakah itu satu ayat itu merangkum semuanya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, ayat itu memang menggambarkan Allah memperingatkan kita. Walaupun ayat itu turun 14 abad yang lalu, tapi saya kira ayat itu masih sangat relevan untuk saat ini, karena memang Quran itu adalah shalihun likulli zaman wa makan. Islam itu adalah agama yang aktual, update setiap tempat dan waktu. Ya, maka waliyahsyal ladzina law taraku itu ya. Hendaklah mereka khawatir kalau sampai mereka meninggalkan generasi yang lemah. Ayat ini turun ketika itu belum ada handphone, belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang. Apalagi sekarang kekhawatiran kita harus lebih tinggi lagi. Kita harus lebih waspada lagi. Kalau dulu anak pacaran harus keluar rumah. Dulu bapak-bapak mau ketemu calon istri harus keluar ya. Harus ngongkos dulu. Wah, luar biasa perjuangannya. Ya. Lautan diseberangi, gunung didaki. Ibaratnya begitu Pak. Luar biasa perjuangan orang dulu. Anak sekarang la haula wala quwwata illa billah. Lewat di kamarnya aja bisa. Pakai handphone, video call sama pacarnya bisa. Mohon maaf, bahkan ada yang tidak berpakaian. Masing-masing tidak berpakaian, video call. La haula wala quwwata illa billah.
Jadi jangan merasa kalau anak di kamar aja mah aman. Ustaz, anak saya nggak pernah keluar, soleh. Nggak taunya rusak di kamar. Kenapa? Apa saja dilihat. Ya makanya itu ayat itu sangat relevan, terlebih pada saat-saat sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah. Gitu ya Ibu. Satu lagi Ustaz, gimana Ustaz jika adakah waktu saya lupa ya bagaimana sahabat apa yang seorang wanita yang minta Gimana? Jadi seorang wanita yang minta untuk dilamar gitu, jadi kan biasanya laki-laki yang melamar, tapi ini wanita. Wanita yang nembak duluan. Ya, ada di zaman sahabat. Lalu bagaimana jika untuk menghasilkan generasi yang global tentunya kan dari gender dan bobot ya. Bagaimana halnya jika dalam akademiknya dia bagus, tapi dalam kesolehannya kurang gitu. Tapi orang ini apakah bisa kita sebuah untuk mewarnai tua ini untuk bisa dapat memiliki generasi yang baik. Itu saja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan minta dia karena lakinya gantung-gantung aja. Si cara laki-lakinya gak jelas. Memang kebanyakan yang lebih siap menikah itu wanita daripada laki-laki. Bukanlah merupakan sebuah kehinaan ketika si wanita harus berterus terang. Laki-laki kok gak ada perasaan dia nggak ngerti apa ya, digantung aja saya, nggak apa-apa Mas gitu kan, saya mau dilamar. Itu bukan sebuah kehinaan, ya, bukan sebuah kehinaan, bukan sebuah keburukan ketika wanita minta dilamar, minta dinikahkan. Itu satu hal yang sangat mulia. Ya. Ketika di sisi yang lain banyak juga wanita yang mengajak pasangannya berzina, tapi ada wanita yang mengajak pasangannya untuk menikah. Ayo Pak, kalau memang kamu jatah ke rumah bapak, temui bapakmu, nikah dengan itu bagus. Apalagi di zaman seperti ini. Kalau tadi ada dua pertanyaan kalau masalah. Kalau satu lagi tadi apa? Singkatnya apa? Sudah cukup ya? Satu lagi tadi. Ya. Apa? Satu lagi apa? Kesalahan kurang. Waktu tapi Orangnya baik, cerdas. Secara apa? Pengalaman. Oh, agama. Tapi dia memiliki apa namanya skill. Apakah ketika dia menikah itu hal yang itu bisa kita tutupi atau kita warnai? Akwatnya yang bisa memposisikan supaya diposisikan. Bagaimana Ustaz? Ya, itu baik. Saja itu Ada orang yang mungkin agamanya, kan orang itu macam-macam ya. Ada orang dia tahu dia punya agama yang tidak banyak, tapi dia mau belajar. Kalau dia mau belajar nggak apa-apa. Dia berproses, ya. Dia berproses ketika dia menikah dia berproses. Kenapa? Karena pada dasarnya dia sudah soleh, dia sudah orang baik. Tapi memang pengetahuan agamanya belum banyak. Ya kan, orang itu kan ada rojulun yadri, orang tahu, wa yadri annahu la yadri. Orang tahu dan dia, ya, orang tidak tahu dan dia tahu bahwa itu nggak tahu.
maka ajarkan dia. Tapi ada orang nggak tahu dan dia nggak tahu bahwa dia itu nggak tahu. Nah ini tinggalkan dia. Ada orang yang agamanya jelek, agamanya kurang, tapi dikasih tahu ngeyel. Nah ini jangan dijadikan pasangan. Tapi ada orang yang dia pengetahuan agamanya belum banyak, tapi dia sudah soleh, artinya dia siap dibentuk, ya, siap dibentuk, siap diajak untuk lebih baik. Ya ini nggak apa-apa, hingga dia terus berproses, ya, terus berproses, gitu ya. Ada lagi? Satu lagi. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman pribadi Ustaz dan Bapak Ibu semuanya. Saya kebetulan dulu di SMA Ustaz di Jakarta. Jadi Bapak Ibu semuanya kita berwaspada seperti yang Profesor sampaikan, bahwasanya jangan sampai kita cukup dengan memberikan handphone kepada anak kita. Dan luar biasa Bapak Ibu, ternyata didikan orang tua juga sangat berpengaruh. Ketika era sekarang dengan handphone yang tadi Ustaz juga sampaikan sudah sangat luar biasa, bahkan betul zaman kita dulu nggak bisa mengakses internet dimanapun. Kalau sekarang mengakses internet bisa dari kamar dimanapun dan 24 jam. Terkait dengan penggunaan handphone dan sebagainya, anak-anak sekarang pintar banget Ustaz. Ketika guru ingin mencoba mengecek handphonenya dengan sangat keras, dia bilang handphone ini privasi Pak Guru. Pak Guru kalau mengecek handphone saya, Pak Guru saya polisikan. Jadi seperti itu Pak, itu ajaran orang tuanya. Dan kemarin saya pun dapat laporan dari sekolah anak saya, yang sekolah Islam. Anak-anaknya ketika akan cek handphonenya sama Bapak Ibu. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu semuanya, bahwasanya kita orang tua tetap berhak untuk mengecek handphone putra putri kita. Jadi jangan sampai kita orang tua kalah Ustaz. Karena orang tua kita belum cukup dengan memberi handphone kepada anak kita, terus sudah cukup. Harusnya kita tetap berhak mengecek handphone putra putri kita. Karena yang terjadi seperti itu, saking bablasnya teknologi, anak-anak mudah mengakses. Ketika dicek oleh gurunya, itu bukan saya download, itu dikirim oleh teman saya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun apa tadi alasan privasi dan sebagainya, ini handphone privasi tidak boleh dicek oleh siapapun. Jadi kalau di sekolah kami yang ada tegas, tetap kamu anak sekolah, bapak ibu guru kamu boleh ngecek handphone kamu. Mau polisi mau apa, saya tetap ngecek handphone kalian. Karena orang tua kita jadi seperti itu Ustaz. Kata ayah saya, kalau Pak Guru berani ngecek handphone saya, Pak Guru saya laporin ke polisi. Siapa yang laporin polisi? Jadi dan ternyata mereka itu sekolah Islam juga sama. Karena saya laporan itu ketika teman-temannya mau dicek sama jawabannya, Ustaz, nggak boleh ngecek handphone saya, handphone profesi. Ustaznya ngalah ya lapor ke guru. Bapak Ibu orang tua tolong cek handphonenya masing-masing. Nah makanya Bapak Ibu semuanya, kakek nenek juga yang punya cucu di rumah, cek handphone anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jangan sampai kita percaya 100% dengan kondisi handphone putra putri atau cucu-cucu kita. Karena tetap cucu kita, anak kita adalah tanggung jawab kita Ustaz. Sampai tadi ternyata tanggung jawab kita sampai menghajikan. Ternyata sangat masih jauh banget tanggung jawab kita. Mungkin ini sedikit pengalaman pribadi saya di sekolah dan di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi tadi bagaimana kita menanamkan juga. Memang kalau kita ngecek terus itu pasti sulit. Oke, dicek di rumah nanti sebelum sampai rumah dia bisa cek. Tapi bagaimana tanamkan anak itu respect kepada kita? Ya, respect kepada kita. Bagaimana anak itu respect? Ya kita sebagai orang tua juga jangan melihat konten-konten yang seperti itu.
Kalau kita sebagai orang tua suka melihat konten yang porno juga, itu akan menurun ke anak. Ya, kenapa anak seperti itu? Ya, karena dosa orang tuanya. Kita sebagai orang tua juga jangan melihat hal-hal yang seperti itu. Kalau anak-anak kita nggak mau, nah, kalau dia respect dengan orang tuanya, walaupun orang tuanya nggak di samping, orang tuanya nggak ngecek HP-nya, tapi dia, oh iya ya, ayah ibu nggak boleh. Ya, ada Allah. Jadi itu yang lebih penting dari sekedar ngecek ya. Ngecek ya oke, tapi kalau kita ngecek terus sudah pasti anak tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman. Apalagi anak harus pakai pisah, pasti dia tidak nyaman. Tanamkan tauhid, muraqabatullah, dosa, melihat hal-hal yang seperti itu yang kita tanamkan. Sehingga walaupun nanti, karena anak kan nggak mungkin di samping kita terus, dia akan kuliah segala macam. Kalau kita tanamkan muraqabatullah, dia nggak akan berani, dia punya tanggung jawab. Dia nggak berani melihat konten-konten seperti itu karena akan berdampak buruk untuk dirinya. Artinya dampaknya akan kembali kepada dirinya sendiri. Gitu. Ya, ini yang penting. Itu mungkin ya. Yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.